Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah Syahrizky Saragih, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 1 semester 4. Di sini saya akan membahas sebuah proyek, yaitu keterampilan berkomunikasi secara verbal dan non-verbal, dan tips atau cara untuk memilih dan menyeleksi informasi. Adapun tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi proyek akhir dan mata kuliah pengembangan keterampilan sosial oleh dosen Ibu Adelina Yuristia. Untuk lebih lanjutnya, saya akan menjelaskan dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Judul dari tugas akhir kuliah saya semester ini yaitu keterampilan berkomunikasi verbal dan non-verbal dan tips atau cara memilih dan menyeleksi informasi. Selanjutnya kita lanjut dari pengertian komunikasi verbal dan non-verbal. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi verbal dan apa itu komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata atau simbol yang dinyatakan secara lisan maupun tulisan dengan maksud tujuan tertentu. Komunikasi nonverbal adalah proses yang menggunakan kata-kata, namun dia tidak melalui lisan atau tulisan, tetapi dengan gerakan tubuh, ekspresi wajah, sentuhan, dan lainnya. Adapun bentuk-bentuk komunikasi verbal maupun non-verbal. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jenis-jenis komunikasi verbal maupun non-verbal. Dan pertama, yaitu ada dua jenis komunikasi verbal. Yang pertama, komunikasi melalui sisi pemberi. Apa itu sisi pemberi? Sisi pemberi ini dilakukan dengan cara berbicara dan menulis pesan dengan maksud tertentu yang menjadi bahan informasi yang akan disampaikan. Sedangkan yang kedua, sisi penerima ini dilakukan dengan cara membaca atau mendengarkan hal yang dilakukan sisi pemberi atau menyampaikan pesan dan pembicaraan tadi disebut dengan komunikasi nonverbal. Dan yang pertama tadi, sisi pemberi atau pembicara tadi yang menyampaikan ke si penerima itu disebut dengan komunikasi yang aktif karena dia berbicara tetap langsung. Sedangkan komunikasi penerima itu dikatakan dengan komunikasi yang pasif karena dia si pendengar dan dia menerima pesan dari pemberi. Adapun jenis komunikasi nonverbal. Jenis komunikasi nonverbal ini ada dua juga, yaitu komunikasi objek dan komunikasi dengan sentuhan. Komunikasi objek ialah komunikasi yang memanfaatkan benda sebagai medianya. Sedangkan komunikasi sentuhan, seseorang dapat melakukan komunikasi dengan cara jabat tangan, berpelukan, dan saat dia ingin memukul, dia bisa dengan menyentuh langsung seseorang yang ingin dia pukul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tips atau cara memilih dan menyeleksi informasi. Adapun tipsnya yaitu, pertama, pastikan informasi yang kalian terima punya sumber yang jelas serta dapat dipercaya. Dan kedua, periksa secara seksama pada setiap kata dan kalimat demi mendapatkan kesadaran yang betul dengan sebuah informasi itu. Jangan langsung percaya tanpa mencari tahu yang sebenarnya. Biasakan jangan langsung men-share setiap informasi yang belum tentu benar. Ini akan mengakibatkan fatal nantinya.
Jauhi setiap adanya informasi yang akan menimbulkan kebencian dan permusuhan yang mengadu domba dan sejenis lainnya. Dan yang terakhir yaitu, serta jangan kirim informasi yang salah. Kirim saja informasi yang dapat menginspirasi banyak orang dan memberikan inspirasi itu tersebut, kalian juga dapat pahala. Dengan menerapkan tips tersebut, semoga kita menjadi hayalan semua orang dan dijauhkan dengan kebiasaan seseorang dalam menyodorkan berita yang membuat prinsip tidak tentram. Saja penjelasan yang saya ingin sampaikan, adapun kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.